bring me a bar of soap? Yeah. Yeah, just toss it into old Rosie here. What? The soap. Just toss it into Rosie here. Who's Rosie? My bathtub. I call my bathtub Rosie. Ernie, why do you call your bathtub Rosie? What's that? I said, why do you call your bathtub Rosie? Because every time I take a bath, I leave a ring around Rosie. Ernie, get out of the tub. How come? Well, because there are a lot of people waiting to take a bath, that's why. Take a bath? Yeah, In my Rosie? right. Who? Well, Solomon Grundy, for one. Sebuah sejarah dalam dunia televisi tercatat di tanggal 10 November. Berikut dalam Today's History. November 1969, sebuah acara pendidikan untuk anak-anak Sesame Street tayang perdana di Amerika Serikat. Sesame Street adalah acara untuk anak-anak prasekolah dan merupakan perintis standar televisi edukasi kontemporer yang menggabungkan pendidikan dan juga hiburan. Terdapat sejumlah tokoh Muppets dalam acara ini antara lain Elmo, Big Bird, dan sebagainya. Dan tokoh-tokoh ini diciptakan oleh seorang dalang boneka atau Muppet Jim Henson. Acara yang terkenal hingga ke seluruh dunia ini juga pernah ditayangkan di TVRI dan sejumlah stasiun TV di Indonesia dengan versi Indonesia yang berjudul Jalan Sesama. Jalan Sesama. Jalan Sesama, supaya tidak kenal waktu zaman masih kecil ya. Iya. Dan saat ini kita sudah bergabung dengan teman-teman dari Jalan Sesama. Wuhu. Ada Jabri. Jabri. Hai Jabri. Ada Momon. Hai Momon. Ada Putri. Hai Selamat pagi Putri. Pagi sekarang. Manisnya mereka. Aduh, kalian pagi-pagi sudah ada di sini ya. Iya dong. Udah sarapan belum semuanya? Sudah. Oh, Sudah apa sudah? sudah Oh, dong sudah. pastinya. Sudah, Kan Putri, kamu anak tidak Indonesia ingat. itu Kamu kalau misalnya sudah. pagi-pagi Oh, harus Sarapan, biar Ah, sehat iya. dan Kuat. Iya. Nah, pagi Man. naik turun. Kan aku harus olahraga biar sehat dan kuat. No, kan? gitu. Betul. Aku juga. Waktu. Kita olahraga juga kalau gitu Niko. Kita ikutin. Ayo Jabri. Jabrik. Sudah. Itu mereka mau bicara. Kamu main mulu sih. Iya. Nah, kalau misalkan pagi-pagi hari ini dengan kedatangan kalian ada di sini terkait dengan Hari Pahlawan nih ya. Kalau kita membicarakan tentang pahlawan Indonesia nih, Apa itu? adakah tokoh idola kalian? Ayo, Wah. pahlawan Indonesia, superhero Indonesia. Kalau Jabri pahlawan idolanya siapa ya? Panji Gajah Mada. Pati Gajah Mada. Oh, besar dan kuat seperti Jabrik ya. Kalau Putri, ibu kita kalau aku pahlawannya presiden pertama Indonesia Soekarno. Bagus. Hebat banget ini Niko ya. Ya, dan Jalan Sesama ini telah hadir juga di tengah kita itu ada Bapak Sudi, yaitu Direktur Edukasi Program Jalan Sesama. Selamat pagi Bapak, selamat datang di Indonesia Ada Morning Pak Show. Sudi. Terima kasih, senang sekali bisa bermain ke stasiun ini dengan teman-teman dari Jalan Sesama. Iya. Bapak bisa ceritakan sedikit bagaimana prosesnya kerjasama Jalan Sesama dengan Sesame Street? Awal terbentuk Awalnya, ya seperti ya. Iya, jadi Sesame Street ini seperti tadi Mbak Rahma sudah sampaikan, dimulai dari tahun 1966 ketika pendidik di Amerika melihat ada tayangan TV iklan gitu yang menarik perhatian anak-anak dan ditiru oleh anak-anak. Oke. Lalu mereka berpikir gimana caranya supaya yang menarik ini juga bisa menyampaikan pesan pendidikan. Betul. Dari situlah kemudian muncul ide untuk membuat pesan-pesan pendidikan melalui acara televisi. Oke. Dan mereka bekerja sama dengan Jim Henson, jadi John Cooney dengan Lloyd Morissette bekerja sama dengan Jim Henson tahun 66 membuat serial TV ini yang pertama kali tayang 10 November tahun 1969. Lalu di tahun 2006 kami di Indonesia bekerja sama dengan tim Sesame Workshop dari New York, kita membuat versi Indonesia dari Sesame Street itu yang kita
beri nama Jalan Sesama. Oke, Ya. jadi jalan Lalu ada kita. Lalu di Jalan Sesama itu lahirlah teman-teman dari Jalan Sesama ini. Ada Momon. Nah, Momon ini punya ciri khas. Momon ini sukanya apa, Mon? Oh, aku suka membaca. Hebat loh baca. Menemukan sesuatu. Dan masih banyak lagi. Kalau Putri, sukanya apa Putri? Aku suka sekali berpetualang. Wah, sama. Tidak kenal takut. Sama sama kakak Niko dong. Kakak Niko juga suka Nanti tuh petualang bareng ya. Boleh. Dan Jabrik, kalau Jabrik suka apa Jabrik? Jabrik hobinya banyak. Jabrik suka makan, suka main, suka lari-larian, suka kesana kesini. Wah, banyak sekali. Sama kayak kakak lama ya. Aduh makannya. Ada juga Tantan sebetulnya. Tantan, iya. Tantan ini adalah orang utan yang sekarang sedang ada di Kalimantan, jadi Oke. tidak bisa hadir sama teman-teman Ini di sini. Tantan. Halo Tantan. Hai Tante. Hai Tantan. Tantan. Karakter ini Tantan kita diam saja. ciptakan dengan khas Indonesia. Jadi misalnya Jabrik itu badak bercula satu. Badak mana bercula Jabrik? satu. Dari mana? ujung kulon. Dari Woi. ujung kulon. Yang katanya tinggal 60 populasinya di Indonesia. tinggal Jadi kita sedikit. harus memperkenalkan supaya anak-anak kita Jabrik, tidak kamu lupa. langka. Ya. Lalu Tantan ini merepresentasikan orang utan. Orang utan yang juga Indonesia. khas Indonesia. Kalimantan. Dan Momon dan Putri, Momon itu anak laki-laki, Momon? Putri anak perempuan. Iya. Momon itu kalau anak laki-laki kan cenderung dikenal berantakan, tidak disiplin gitu ya. Momon itu sangat rapi orangnya. Sama, Mon, sama. Sampai buluku juga rapi nih. Kalau Putri, Buluku anak sampai perempuan tuh dikelibat tiap anak hari. Indonesia terkenal biasa pemalu gitu ya, takut. Nah Putri itu berani, berani bertanya, berani nyanyi. Bisa nyanyi Putri? Coba nyanyi dong. A, B, C, D, E. Apa? Apa ya? Ya. Putri agak pelupa. Suka nggak keluar kalau langsung ya Putri. Coba nyanyi itu. Dua mata saya. Dua mata saya. Yeay. Yang kiri dan kanan. Hey. Dua kuping saya. Ya. Satu kepala saya. Putri lucu sekali. Kreatif ya ternyata Tapi kamu Putri benar ini. sekali, kepala Jadi memang cuma satu. empat ini adalah karakter khas yang kita Ya. buat di Indonesia, Oke. yang ceritanya juga cerita menggali dari karakter budaya Indonesia. Oke, dan tentunya Bapak dengan mengadopsi 4 karakter khas Indonesia, Ya. Niko, apakah ada visi dan juga misi tertentu sampai akhirnya mengadaptasi 4 karakter yang tentunya berbeda dibandingkan dengan Aslinya. Sesame Street aslinya dari Amerika Serikat? Betul itu? sekali. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada karakter yang merepresentasikan binatang yang langka, Ya. juga karakter anak-anak Indonesia yang harus berani, disiplin, dan berpengetahuan. Juga dalam ceritanya kita mengangkat cerita-cerita yang ingin menggugah anak-anak Indonesia supaya rajin, mau belajar, dan berani untuk bereksplorasi. Berani. Jadi kita ada misi-misi yang kita sebutkan dalam kurikulum. Jadi Jalan Sama itu punya kurikulum, Punya kurikulum. yang setiap cerita itu dibangun atas dasar kurikulum itu. Kurikulum itu menyangkut Apa saja itu? perkembangan fisik, Fisik. perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan spiritual, moral Spiritualnya. spiritual anak-anak. Jadi ada kurikulum itu yang menjadi rujukan para penulis skenarionya. Ya. Wah, Pak Zudi Nah, kalau misalnya kita pastinya sering melihat baca ya. tayangan Pintar ya, edukasi untuk anak nih kok, kalau misalkan kita bisa bilang kan mungkin tidak terlalu banyak Tidak ya terlalu Bapak banyak ya, juga, tidak terlalu betul. banyak dan Jalan Sesama ini merupakan salah satu tayangan yang menjadi tayangan favorit anak Ya. Indonesia juga. Nah, bagaimanakah menurut Bapak tanggapan Bapak sendiri dalam acara tayangan edukasi untuk anak Indonesia? Apakah seharusnya lebih ditingkatkan lagi dan seharusnya acara untuk tayangan Indonesia itu seperti apa? Apakah mengadopsi dengan puppet seperti ini tentunya memberikan pelajaran kepada generasi Biar mudah muda? juga untuk dicerna ya. Itu kan ilmu-ilmu kadang-kadang tersebut. agak susah. Ada yang menggunakan flashcard, ya kan? Ada yang menggunakan juga dengan iPad ataupun dengan puppet seperti betul, ini. Betul. Jadi memang banyak sekali caranya ya. Yang kita gunakan menggunakan boneka karena asumsinya boneka itu dekat dengan anak-anak. Sehingga ketika mereka menyampaikan pesan, mereka bisa menyampaikan pesan secara leluasa dan bisa diterima oleh anak-anak sehingga anak-anak merasa itu bagian dari mereka. Ketika menjadi bagian dari mereka, mereka akan lebih mudah. Dan hal lain adalah boneka-boneka ini, mereka ini teman-teman saya suka berimajinasi, yang itu khas anak-anak.
Yang kalau orang tua kadang-kadang imajinasinya kan sudah mentok ya. Iya. Tapi kalau anak-anak suka berimajinasi. Nah, dengan teman-teman boneka ini mereka bisa berimajinasi tinggi sekali. Seperti Momon tuh suka berimajinasi menemukan sesuatu. Apa Mon yang ditemukan, Mon? Wah, aku banyak. Aku pernah menemukan mesin penggaruk yang bertenaga sayuran. Berbahan bakar sayuran. Apa itu? Keren. Kayak Putri, kamu pernah gimana nyobakannya? tuh? Aku belum, Jabrik yang sudah. Momon, gara-gara kamu bikin alat itu, aku ditanya sama Tantan. Jabrik, kok sayuran di kebun Tantan habis? Tantan, Momon. itu bukan sayurannya. Tapi ngomongin tentang sayuran, kalian suka nggak makan sayuran? Ayo. Sayur apa coba? Jabrik suka bayam. Lalu suka wortel biar matanya sehat dan indah. Putri suka makan petai. Ya, bau. Bau. Sehat loh. Oh, iya. Dan Momon suka makan brokoli. Oh, brokoli. Dan bayam. Kalau Tantan suka apa? Tantan suka pisang. Pisang, buah juga pastinya suka ya. Ya. Nah ini hebat sekali Bapak. Kalau misalnya kita melihat memang ternyata ada pesan terselubung ya Niko di Ada. balik setiap ucapan mereka Betul. ataupun performa mereka. betul. Nah apakah Sesame Street ini ataupun dalam bahasa Indonesia yang adalah Jalan Sesama itu memberikan suatu roadshow tertentu ke sekolah-sekolah Ya, mungkin ya. ataupun ke daerah pemukiman sekitarnya banyak anak-anak? Kan selama ini kita tahu hanya di televisi. Televisi. Betul, saja. betul sekali. Jadi kami juga ada program yang namanya outreach, Ya. program outreach yang di sana kami ada beberapa kegiatan program outreach itu ada show ke ke sekolah off air show ke sekolah-sekolah. Oh, oke. Kemudian ada program outreach yang kami juga membuat media cetak, kemudian membagikan DVD dan video ke PAUD ya, pendidikan anak usia dini Pendidikan di anak usia daerah-daerah. Yang sekarang ini kami sedang ke Papua. Oke. Momon baru pulang dari Papua. Wah, Momon baru pulang dari Papua kemarin. Oke. Wow. Jadi mentarget anak-anak yang memang akses ke pendidikan terbatas, akses ke TV juga terbatas. Karena walaupun kita ada di TV, tapi kan tidak semua anak bisa nonton televisi. Dan mempunyai Jadi televisi. tidak punya Benar televisi. sekali. Jadi kita bagikan buku cerita, poster dan lain-lain yang sifatnya edukatif semua untuk mereka. Jadi pesan terselubungnya sangat Ada. bagus sekali ya Iya. Bapak ya. Oke, dan tentunya setelah commercial break berikut ini, Momon, Jabrik, dan tentunya Putri punya sebuah sandiwara untuk kita. Kira-kira apa? Apa ya? Kita saksikan setelah yang satu ini. Hai teman. Kami lagi bermain menjadi apa ya? Aku tahu, menjadi pahlawan super. Aku Putri, aku jadi si super cepat. Aku, Mama, si penemu ide super. Super. Iya, ide super. Iya. Aku adalah Jabrik. Jabrik adalah si super kuat. Yeah. Aku dong yang pahlawan super. Jabrik, Mon. Jabrik, Put. Bukan Jabrik, Put. Jabrik kan pahlawan super. Super kuat. Bukan Jabrik. Bukan. Hai, Putri Jabrik. Lagi ngomongin apa sih? Wah, padahal kita pakai topeng ya, kok bisa tahu ya? Ketahuan dong. Hai semuanya. Kayak seru banget ya Seru. tadi. Aku pengen menjadi pahlawan super. Emangnya Emang bisa pahlawan terbang? pahlawan super? Belum tahu. Ya, Karena bawa apa? Ya, itu bawa apa? kita bawa bingkisan. Iya, ini bingkisan khusus loh. Mau? Buat siapa ya? Bisa aja buat kalian. Kita mau bagiin buat teman-teman. Iya. Buat teman-teman. Pada mau nggak? Iya. Aku, Siapa yang mau ini? Kang Momon. Nih, siapa mau? Nah, itu ada lagi. Siapa yang mau? Bantu. Siapa yang mau? Siapa bantu ya, bagiin ke teman-teman ya. Ke teman-teman. Minta tolong Jabrik saja. Jabrik super kuat. Bisa bawa banyak. Jabrik kan harus Jabrik cepat aja. ya bagiannya. Jabrik. Cepat, bisa menjawab. Aduh. Jabrik. Jabrik. Bukan. Ya. Ya.
bagaimana nih? Aduh Kaniko, Karama maaf ya jadi berantakan deh. Aduh, jadinya bingkisannya jatuh nih. Bagaimana ini? Gimana Rama? Nah, sekarang kan kalau misalnya mereka berpikir bahwa ternyata mereka adalah super, Pahlawan ya kan? super. Pahlawan super. Nah, menurut kalian tuh pahlawan super tuh seperti apa sih? Ayo Putri. Pahlawan super itu seperti Aku tahu. Apa? Aku tahu. apa, Man? Pahlawan itu adalah orang yang membantu Indonesia merdeka. Gimana Kak Niko, bener nggak? Betul betul. Betul. Atau Putri Putri Pahlawan apa? super itu seperti guru. Karena dia membantu teman-teman untuk belajar. Bisa. Iya, Jangan sekali. tahu, jangan tahu, Iya, jangan tahu. Pokoknya pahlawan adalah orang yang membantu. Kamu benar Jabrik, ya betul. Pahlawan itu adalah orang yang suka membantu orang lain. Bener banget, bener ya Kak Niko ya. Ternyata Betul, betul. pahlawan itu salah satu cirinya adalah orang, Orang yang sering suka membantu. Nah sekarang kalau begitu kan kalian pengen menjadi pahlawan super ya kan? Ya. Gimana caranya supaya kalian bisa menjadi pahlawan super di pagi hari ini sekarang juga? Ayo gimana caranya? Jangan tahu, man. Berarti kita harus membantu seseorang. Nah, Kita bantu, kita bantu. siapa yang mau dibantu? Siapa yang kita bantu ya? Aku punya ide. Siapa? Bagaimana kalau kita membantu Kak Rahma dan Kaniko untuk Iya. Iya, bingkisannya kan jatuh. Dan sekarang tolong dong dibantu diambilin. Oh, dibantu. Terima kasih. Ada lagi. Aku sudah dapat banyak. Nah, sekarang benar-benar kalian bisa disebut sebagai pahlawan ya kan? Pahlawan Niko, ya? super. kita pahlawan super. Kalau begitu, ayo teman-teman, kita bagikan ini ke teman-teman. Sana. Ayo kita Kita bagi Kaniko, Karama. Kita siap beraksi. Pahlawan cepat. Ayo. Cepet banget ya Rama ya. Cepet banget dan ternyata bener ya Kak Niko ya. Kalau misalkan anak-anak Indonesia, adik-adik Indonesia itu bisa dikatakan sebagai seorang pahlawan kalau Betul. misalnya mereka siap membantu siapapun, yang Siapapun yang membutuhkan. membutuhkan betul. Iya. Nah, kemudian untuk sukses